Timnas Indonesia bahkan belum memainkan satu pertandingan pun di Piala AFF 2026. Namun suasana panas sudah mulai terasa. Di tengah pemusatan latihan yang masih berlangsung di Bali, John Hartman justru melontarkan pernyataan yang langsung menyita perhatian. Bukan hanya membahas Vietnam, pelatih asal Inggris itu juga terang-terangan mengaku ingin menghadapi Malaysia. But we'd love a game against Malaysia as well, anytime. Pernyataan ini tentu mengundang banyak reaksi. Pasalnya Indonesia dan Malaysia tidak berada dalam satu grup. Artinya duel penuh gengsi itu hanya bisa terjadi jika kedua tim sama-sama berhasil melangkah ke babak gugur. Apakah ini sekedar harapan? Atau Hartman memang sudah begitu percaya diri dengan kekuatan skuad Garuda? Namun sebelum memikirkan Malaysia, ada satu lawan yang lebih dulu menjadi perhatian utama, Vietnam. Tim yang selama beberapa tahun terakhir selalu menjadi batu sandungan Indonesia di berbagai turnamen Asia Tenggara. Bahkan John Hartman sendiri mengakui, Vietnam adalah lawan yang paling siap dan paling berbahaya di grup A. I think Vietnam are probably the toughest team in the tournament. Lalu apa yang sebenarnya dikatakan John Hartman tentang kekuatan Vietnam? Mengapa ia tetap begitu antusias menantang Malaysia? Dan seberapa besar peluang Timnas Indonesia mewujudkan duel panas tersebut di Piala AFF 2026? Mari kita bahas semuanya satu persatu. Keputusan mengejutkan justru datang dari rival abadi Timnas Indonesia. Saat banyak yang memperkirakan Malaysia akan tampil dengan kekuatan penuh di Piala AFF 2026, kenyataannya justru sebaliknya. Harimau Malaya memilih membawa skuad yang didominasi pemain pelapis dan wajah-wajah muda. Pengumuman daftar pemain langsung menjadi sorotan. Pasalnya, sederet nama yang selama ini menjadi tulang punggung Malaysia dipastikan tidak ikut berangkat. Mulai dari Shihan Hazmi, Dion Kuls, Matthew Davis, Faisal Halim, Safawi Rashid, hingga Stuart Wilkin, semuanya tak masuk dalam daftar yang diumumkan pelatih Tan Cheng Hoi. Tentu keputusan ini memunculkan banyak pertanyaan. Mengapa Malaysia berani mengambil risiko sebesar itu di turnamen yang selalu menjadi gengsi sepak bola Asia Tenggara? Apakah mereka memang sengaja melakukan regenerasi atau justru mulai mengalihkan fokus ke agenda yang lebih besar? Meski kehilangan banyak pemain senior, Malaysia tetap mempertahankan beberapa pemain naturalisasi yang dianggap mampu menjadi tulang punggung tim. Nama-nama seperti Endrick Dos Santos, Paulo Josue, Wan Kuzain, hingga Sergio Aguero tetap dipercaya untuk membawa Harimau Malaya bersaing di grup B, menghadapi Thailand, Filipina, Myanmar, dan Laos. Sementara itu, situasi berbeda justru terjadi di kubu Timnas Indonesia. John Hartman diperkirakan akan memaksimalkan seluruh pemain terbaik yang tersedia. Beberapa pemain diaspora yang berkarir di luar negeri bahkan disebut masih berpeluang memperkuat skuad Garuda. Jika itu benar terjadi, kekuatan Indonesia tentu akan jauh berbeda dibanding Malaysia yang memilih melakukan peremajaan tim. Yang membuat situasi ini semakin menarik, John Hartman sendiri sebelumnya sudah terang-terangan mengaku ingin menghadapi Malaysia di Piala AFF 2026. Namun, duel panas itu hanya bisa terjadi jika kedua tim sama-sama mampu melewati fase grup dan bertemu di babak semifinal atau final. Artinya, jika skenario tersebut benar-benar terwujud, Indonesia berpotensi menghadapi Malaysia yang datang dengan skuad lapis kedua. Namun dalam sepak bola, nama besar di atas kertas belum tentu menentukan hasil di lapangan. Justru pertandingan seperti inilah yang sering menghadirkan kejutan terbesar. John Hartman ternyata memiliki cara pandang yang berbeda terhadap Piala AFF 2026. Di saat banyak orang hanya berbicara soal target juara, pelatih asal Inggris itu justru melihat turnamen ini sebagai awal dari perjalanan yang jauh lebih besar bagi Timnas Indonesia. Karena itulah, sejak hari pertama pemusatan latihan di Bali, Hartman tidak hanya fokus membangun tim yang siap menang hari ini. Ia juga mulai menyiapkan fondasi untuk masa depan. Tak heran jika dalam daftar pemain yang dipanggil,
Ada perpaduan antara pemain senior yang sudah kenyang pengalaman dengan talenta-talenta muda yang baru mulai mencuri perhatian. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Tom Hay, Jordi Amat, hingga Shane Patinama diproyeksikan menjadi tulang punggung tim. Sementara di sisi lain, pemain muda seperti Jens Raven, Rahmat Arjuna, hingga Donny Tripamungkas diberi kesempatan untuk merasakan atmosfer sepak bola internasional sejak dini. Bagi banyak pelatih, turnamen seperti Piala AFF adalah ajang mengejar trofi. Namun bagi John Herdman, gelar juara hanyalah satu bagian dari target yang lebih besar. Ia ingin membentuk tim yang siap bersaing bukan hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di level Asia, bahkan menjadi fondasi menuju perjuangan timnas Indonesia di Piala Dunia 2030. Karena itu, setiap pertandingan di Piala AFF nanti bukan sekadar soal menang atau kalah. Herdman ingin melihat siapa saja pemain yang mampu bertahan di bawah tekanan, siapa yang bisa menjalankan taktik dengan disiplin, dan siapa yang layak menjadi bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Di sisi lain, semangat yang sama juga ditunjukkan oleh sang kapten Rizky Ridho. Bek Persija Jakarta itu memastikan seluruh pemain datang ke Bali dengan satu keyakinan, yaitu memberikan kemampuan terbaik demi membawa Indonesia mengakhiri penantian panjang meraih gelar Piala AFF. Namun, mereka juga sadar perjalanan yang sedang dibangun John Herdman tidak akan berhenti setelah turnamen ini berakhir. Justru dari sinilah langkah besar Timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi akan dimulai. Saat banyak yang bertanya kemana langkah Ole Romeni setelah meninggalkan Oxford United, akhirnya jawabannya resmi terungkap. Penyerang andalan Timnas Indonesia itu dipastikan kembali ke Liga Belanda setelah bergabung dengan Fortuna Sittard dengan status pinjaman selama 1 musim. Namun di balik transfer ini, ternyata ada cerita yang belum banyak diketahui publik. Direktur Teknik Fortuna Sittard, Joris Matthijssen, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah lama mengincar Ole Romeni. Bukan karena statusnya sebagai pemain Timnas Indonesia, tetapi karena kualitas yang sudah lama mereka pantau. Menurut Matthijssen, Ole adalah penyerang yang terus berkembang dan kini memiliki pengalaman yang jauh lebih matang dibanding beberapa tahun lalu. Pengalaman bermain di Inggris bersama Oxford United ditambah jam terbang di level internasional bersama Timnas Indonesia membuat Ole dinilai siap memberikan warna baru di lini depan Fortuna Sittard. Karena itulah, klub rela menunggu cukup lama hingga proses transfer ini benar-benar selesai. Ternyata kepindahan Ole tidak berjalan mulus. Matthijssen mengakui ada kendala administrasi dan izin kerja yang membuat proses negosiasi berlangsung lebih lama dari perkiraan. Meski begitu, Fortuna Sittard tidak pernah menyerah karena mereka memang percaya Ole adalah pemain yang dibutuhkan tim musim ini. Bagi Ole sendiri, ini bukan kompetisi yang asing. Sebelumnya, ia pernah memperkuat NEC Nijmegen, Willem II, FC Emmen, hingga FC Utrecht. Artinya, ia sudah memahami atmosfer sepak bola Belanda dan tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Semakin tinggi level kompetisi yang dijalani Ole, semakin besar pula peluangnya tampil dalam performa terbaik saat kembali membela Garuda. Apalagi dalam beberapa bulan ke depan, Timnas Indonesia akan menghadapi agenda penting yang membutuhkan pemain-pemain dalam kondisi terbaik. Kini semua mata tertuju kepada Ole Romeni. Mampukah ia menjawab kepercayaan Fortuna Sittard dengan gol-gol penting? Jika berhasil tampil konsisten, bukan tidak mungkin musim ini akan menjadi titik balik dalam perjalanan karirnya, sekaligus membawa dampak besar bagi Timnas Indonesia di masa depan.